Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Syukur ya Bapa, segala yang terima setiap pagi melimpah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, naikkan syukurku di hadirat-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak disembah. Oh Yesus, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Percaya hanya bagi nama-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang baru, untuk rahmat yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, shalom. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-30 mulai ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Dan apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Kita baca dari ayat yang 18 sampai yang ke-19. Sebelum kita dalami, ya, kita belajar lebih lanjut, ada sebuah fakta unik gitu ya, yang harus kita ketahui dalam dunia psikologi gitu ya, terutama dalam bidang parenting. Ada sebuah fakta yang mungkin bukan sesuatu yang sudah ditemukan dari lama sekali, tapi baru-baru ini gitu ya, karena ilmu itu terus berkembang. Baru-baru ini ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kalau ada bayi gitu ya, anak kita gitu, yang sedang tidur, anggap saja tidur siang gitu ya, kemudian dia bangun, biasanya kebanyakan ya, seringkali mereka, para bayi ini, para anak-anak ini, mereka akan menangis gitu ya. Menangis sangat kuat sekali pada saat mereka bangun tidur. Nah, biasanya yang kita lakukan apa sebagai orang tua? Pasti kita akan langsung berlari gitu ya. Misalnya sedang masak atau mungkin sedang melakukan aktivitas yang lain di luar kamar gitu misalnya ya. Kita pasti akan langsung berlari, kemudian langsung menenangkan mereka gitu ya. Langsung membuat mereka tenang. Oh iya ya, cup gitu ya. Nah, ada sebuah penemuan terbaru dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Seperti yang saya katakan, ilmu terus berkembang, bahwa kalau ada kejadian seperti itu gitu ya, hendaknya orang tua itu tidak langsung mendatangi anak itu.
gitu ya. Kalaupun datang ataupun masuk ke kamar tidak langsung menenangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari posisi tidur mereka tiba-tiba menangis gitu ya, itu nggak boleh langsung datang dengan tergopoh-gopoh lalu menenangkan, berusaha menenangkan mereka. Nah, harus beri sedikit waktu gitu ya, sampai tangisannya itu terdengar atau terlihat sedikit reda gitu ya. Jadi tidak bukan tangisan yang keras seperti pertama kali. Baru setelah itu kedua orang tua boleh mendatangi ya, menunjukkan bahwa kita gitu ya ada di sana dan mendengar saat mereka menangis. Nah, itu adalah perkembangan teori yang terbaru gitu. Jadi kenapa kok demikian? Dijelaskan bahwa kalau anak itu menangis dengan keras lalu orang tua dengan tergopoh-gopoh langsung datang dan mendiamkan mereka, maka mereka tidak akan memiliki regulasi emosi yang baik gitu. Karena sejak dini bahkan bayi itu diharapkan mereka bisa memiliki sebuah regulasi emosi yang baik. Bahkan sejak dini gitu. Kenapa kok tidak boleh langsung datangi? Karena saat tidak ada yang datang, mereka itu mempunyai sebuah yang tidak bisa dijelaskan dengan teori tertentu gitu ya. Mereka memiliki sebuah cara kira-kira seperti itu untuk menenangkan diri mereka sendiri gitu. Jadi Tuhan ciptakan luar biasa manusia itu. Jadi mereka punya sebuah metode sendiri gitu ya, para bayi-bayi ini untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi ada tapinya yang harus diingat, tidak boleh tangisan itu dibiarkan terlalu lama sampai habis gitu ya. Jadi lama sekali kemudian kita tunggu sampai benar-benar diam atau tenang baru datang, itu pun tidak boleh gitu ya. Jadi sebagai orang tua kita harus tahu momen yang tepat di mana kita harus datangi anak kita gitu ya. Itu memang susah senangnya jadi orang tua gitu ya. Itu kalau bisa dikatakan the art of parenting gitu. Jadi tidak boleh langsung tenangkan, tapi juga tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Kenapa? Karena kalau dibiarkan menangis terlalu lama itu akan membuat mereka tidak percaya ya bahwa orang tuanya itu ada di sekitarnya, akan membentuk sebuah insecurity gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga saat tidak didatangi gitu ya, mereka akan mengalami secara fisik gitu ya. Secara fisik mereka tidak baik untuk katup jantung. Karena pada saat menangis pada bayi itu katup jantung ada yang terbuka gitu ya. Jadi tidak boleh memang dibiarkan menangis secara menggebu-gebu terlalu lama. Nah, kira-kira itu kita belajar sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Dan yang namanya ilmu pengetahuan memang tidak bisa saklek gitu ya, tergantung dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, kenapa kok saya bahas fakta ini gitu ya? Saya bahas teori yang ini karena ini sama seperti yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-19 gitu ya. Tuhan berkata seperti ini, "Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab." Jadi jangan dibalik ya. Bukan berarti Tuhan akan mengasihani kalau kita berseru-seru. Enggak, tapi maksudnya pada saat kita cry out gitu ya. Pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengasihani kita. Dituliskan seperti itu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita menangis. Nah, pertanyaannya, kenapa kok enggak dari awal aja? Gitu ya. Ceritanya ini di Yesaya yang 30 ini adalah saat Yehuda ini merasa terkepung gitu kan ya. Mereka merasa tertindas, mereka butuh pertolongan gitu, tapi mereka merasa pertolongan itu belum datang gitu ya. Tapi janji Tuhan di ayat yang ke-19 sangat luar biasa seperti ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan belajar juga dari apa yang terjadi sebelumnya gitu ya. Sehingga akhirnya di ayat yang ke-18 dituliskan seperti itu ya. Tuhan menyatakan janjinya yang seperti itu. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, yang sudah saya ceritakan, bahwa pada pasal ini ya, mereka ini sedang tertindas gitu ya. Mereka sedang terkepung. Dan apa yang terjadi? Ini ya, kita baca mulai ayat yang pertama ya. Yesaya 30 ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, "Celakalah anak-anak pemberontak
demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat 2, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ayat 4, sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Nah, dalam posisi ini gitu ya. Dalam posisi ini firman Tuhan datang gitu ya kepada para pembesar-pembesar yang ada di Yerusalem, berkata bahwa celakalah kalau kamu meminta pertolongan kepada Mesir. Meskipun saat itu mereka sedang butuh pertolongan, ya. Mereka merasa pertolongan dari Tuhan tidak ada. Bahkan perikop dari pasal ini bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan gitu. Nah, padahal tanpa mereka ketahui bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah salah. Bukan berarti Tuhan sengaja untuk mengulur waktu menolong umatnya ya supaya biarin supaya umat ini bertumbuh dan lain sebagainya, bukan gitu. Tetapi memang semua ada waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik kapan menolong umatnya. Itu jawabannya gitu. Apakah Tuhan bisa saat kita mengalami sebuah penindasan, saat kita mengalami sebuah kesulitan, Tuhan langsung menolong? Apakah bisa? Sangat bisa. Dan sering sekali Tuhan melakukan itu ya. Dalam kehidupan kita Tuhan sering melakukan itu, langsung menolong kita. Tetapi ada beberapa hal dalam hidup kita yang kayaknya pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang gitu ya. Bukan karena Tuhan membiarkan ya, bukan karena Tuhan sengaja untuk kita belajar dan lain sebagainya, tidak. Tapi memang ada banyak hal yang harus terjadi supaya pertolongannya itu sempurna. Supaya pertolongan yang kita dapatkan dari Tuhan itu sempurna. Dan bahkan dalam waktu penantian itu pun ya, dalam waktu kita menanti pertolongan Tuhan yang nantinya akan datang secara sempurna, Tuhan menggunakan itu untuk apa? Untuk mendewasakan kita. Jadi bukan sengaja, jangan dibalik gitu ya. Oh memang Tuhan sengaja pertolongannya diundur supaya kita semakin dewasa. Tidak. Memang pertolongannya datangnya pada waktu B gitu misalnya ya. Sementara A sampai B Tuhan tidak akan membuat sia-sia. Bukan dia sengaja. Tetapi memang proses ini harus terjadi. Bahkan di dalam proses kita menantikan janji Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, itu pun tidak sia-sia. Kita didewasakan. Nah, seringkali kita terbalik. Kita menganggap bahwa Tuhan nggak sengaja ini. Dia sengaja tidak segera menolong. Supaya mungkin dia mau menghajar aku gitu ya. Dia mau mengajarkan sesuatu. Tidak, bukan seperti itu. Waktu Tuhan tahu waktu yang terbaik menolong kita. Dan dia tidak berhenti gitu ya. Dia tidak lipat tangan dan menantikan tunggu dulu ya. Tunggu dulu sampai ini, sampai itu dan lain sebagainya. Tidak. Dia bekerja. Dia bekerja memberikan pertolongan kepada kita sampai nanti benar-benar itu sempurna dan kita sadar bahwa kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi sembari waktu itu tidak sia-sia. Sembari saat ini mungkin saudara sedang bergumul, menantikan pertolongan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Bahkan saat kita menantikan pertolongan Tuhan, kita mendapat bonus. Bonusnya apa? Kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Tapi seringkali sama seperti umat Tuhan gitu ya. Mereka panik gitu. Merasa bahwa tidak ditolong oleh Tuhan. Mereka cari pertolongan dari kanan dan kiri. Mereka cari pertolongan dari manusia. Mereka bahkan cari pertolongan dari yang Tuhan bilang sesuatu yang tidak meminta persetujuan dari Tuhan gitu. Dan Tuhan sudah tahu kenapa Tuhan murka gitu ya, kenapa Tuhan marah. Karena dia tahu bahwa itu semua tidak berguna. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ini lupa gitu ya, bahwa yang menolong kita itu Tuhan. Kita panik dan kita minta pertolongan dari banyak orang gitu ya, kanan kiri dan lain sebagainya, tanpa kita sadari bahwa
most of the time gitu ya, kebanyakan setiap orang menolong kita selalu ada agenda tertentu. Saya tidak bilang semua orang, tapi kebanyakan gitu ya. Kalau tidak ada agenda tertentu, di belakangnya pasti ada yang namanya dalam bahasa Jawa mendolmburi gitu, dan lain sebagainya. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Apakah kita nggak boleh minta pertolongan kepada orang lain? Silahkan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan, sini kamu minta pertolongan ke sini. Kalau Tuhan tidak tunjukkan, jangan kita panik gitu ya. Jangan kita panik sendiri meminta bantuan kanan kiri. Akhirnya salah kaprah gitu ya. Akhirnya kita malah berhutang budi kepada orang yang tidak tepat gitu. Nah, melalui cerita ini, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa saat kita mengalami kesesakan, saat kita mengalami masalah, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. Apakah Tuhan bisa langsung menolong? Pasti. Kalau memang itu waktu yang terbaik untuk menolong kita pada saat itu, ya Tuhan pasti menolong. Dia nggak pernah menunda-nunda pertolongannya. Tapi kalau memang belum, kalau memang pertolongan itu memang belum sempurna, ya memang kita harus menunggu. Kita menjalani proses. Dan saya ulang sekali lagi, bahkan di dalam proses kita menantikan pertolongan Tuhan yang sedang Dia kerjakan dalam kehidupan kita dapat bonus. Yaitu kita dewasa. Seperti bayi yang saya ceritakan di awal. Ya, pada saat proses menunggu orang tuanya datang, ternyata ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Ada sebuah perkembangan emosi yang baik yang terjadi di dalam diri bayi tersebut. Sama seperti kita. Sekarang kalau kita merasa pertolongan Tuhan tampaknya belum datang, yakin, percaya, dan imanilah. Percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan itu pasti datang. Dan Tuhan sedang mengerjakan banyak hal baik dalam hidup kita. Mari kita tidak putus asa. Mari kita tidak salah mencari pertolongan. Mari kita dengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan bahkan dalam proses penantian itu, kita mendapatkan sesuatu yang lain yang baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini, kalau mungkin ada yang sedang mengalami apa yang sudah saya ceritakan tadi, sedang mengalami pergumulan dan lain sebagainya, percaya kepada Tuhan. Karena Dia nggak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Dia selalu mengerjakan yang baik di dalam kehidupan kita. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Ya, ayat 18 tadi. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya yang ingin menunjukkan kasih-Nya, yang ingin menolong kita, itu Tuhan. Ya, Tuhan itu menanti-nantikan saatnya. Dia nggak sabar. Dia nggak sabar pertolongannya itu segera diberikan kepada kita. Kalau bisa secepatnya gitu. Tapi ada beberapa saat, ada beberapa musim dalam hidup kita, memang tidak harus seperti itu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Tuhan itu menanti-nantikan, menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ya, karena Ia bangkit hendak menyayangi kita. Dia Allah yang adil. Dan saat ini, apapun yang sedang saudara alami, jangan berputus asa, jangan menyerah. Tuhan pasti menolong kita. Bahkan kata-kata yang digunakan tidak tepat kalau hanya mengatakan Tuhan pasti. Tuhan sudah menolong kita. Tapi seringkali memang kita belum menyadarinya. Kita belum tahu kalau kita sudah ditolong. Percaya kepada Tuhan, bangkitkan imanmu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah sengaja menelantarkan kita dengan alasan apapun. Tidak pernah. Ya, Dia selalu menyayangi kita dan mau menolong kita. Nantikan Tuhan. Karena pertolongannya tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk janji-Mu, untuk firman-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau tidak akan pernah terlambat menolong kami. Bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Kami percaya firman-Mu, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan bagi kami. Dan biarlah dalam waktu kami menantikan janji-Mu, menantikan pertolongan-Mu, kami tahu Tuhan, ada sesuatu yang tumbuh dalam kehidupan kami. Ada sesuatu yang baik yang tumbuh dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang selalu menempati janji-Mu dan selalu mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang baik dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.